Shalom semuanya. Sekarang kita mau mulai devotion kita. Walaupun kita masih lewat online, tapi kita percaya Tuhan tetap menyertai kita sepanjang masa, dan Tuhan tetap menjaga kita dimanapun kita berada. Sebelum kita mulai devo, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kalau kami masih boleh devotion Tuhan, walaupun lewat online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang bekerja atas setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkatakan Tuhan, biar semua masa ini boleh lewat Tuhan Yesus, dan kami boleh kembali Tuhan menyembah-Mu secara langsung Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat satu pujian, kita Kau telah
kerja saya, Bapak Ibu atau wali murid, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dan tentunya karena pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kita, sehingga kita bisa berjumpa dalam YouTube Devotion. Mari saya mau ajak berdoa untuk sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur kami bisa sehat, dan orang-orang yang kami cintai Tuhan masih memelihara, dan kami bisa ada Tuhan. Dan sebelum kami melakukan kegiatan kami yang lebih banyak, lebih jauh lagi Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini Tuhan mewarnai hidup kami sepanjang hari ini, dan buat kami Tuhan bukan cuma jadi pendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Mari Bapak, anak-anak dan Bapak Ibu, saya mau mengajak membuka kitab kita di Kejadian 41. Kejadian 41 ayat 16, dari ayat 14 sampai ayat 16. Kejadian 41 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Berkata Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Ayat 16, Yusuf menyaut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Hari ini saya mau mengajak anak-anak dan Bapak Ibu, di mana renungan devotion ini, renungan firman Tuhan ini saya kasih judul Tuhan Bisa. Saya ulangi, Tuhan Bisa. Balik lagi ke Raja Firaun. Di dalam Kejadian 41 ayat 1 sampai Kejadian 41 ayat mungkin dari ayat 1 sampai seterusnya, kalau Bapak anak-anak baca itu dari ayat 1 sampai ayat 36, itu cerita tentang Raja Firaun yang sangat gelisah disebabkan oleh mimpi-mimpi yang didapatnya, di mana ia mencoba mencari tahu, ia memanggil para ahli, orang-orang yang berilmu di Mesir untuk bisa mengartikan mimpi-mimpinya itu. Waktu berjalan, ternyata yang diharapkan oleh Firaun untuk bisa mengartikan mimpinya tidak bisa, atau gagal, atau mungkin Raja Firaun kurang memuaskan. Tapi ada satu orang yang memperkenalkan Yusuf kepada Firaun. Siapa itu? Ya, jelas dia adalah juru minuman yang memperkenalkan Yusuf kepada Firaun. Kemudian Raja Firaun menyatakan kepada Yusuf, "Yusuf, aku mimpi dan gak ada seorang pun bisa mengartikannya, dan engkaulah harapan terakhir." Lalu Yusuf itu berkata, "Aku gak bisa melakukannya, Raja Firaun." Tapi Yusuf berkata juga, "Tapi Tuhanlah yang akan memberitahukan jawabannya kepada Raja." Yusuf tidak menonjolkan kemampuannya kepada Raja Firaun, tapi dia membawa nama Tuhanlah yang bisa mengartikan mimpinya itu. Anak-anak dan Bapak Ibu,
Di tengah-tengah suasana pandemik seperti ini, ketika kita diperhadapkan dengan situasi sulit yang sepertinya tidak ada jalan keluar, kepada siapakah kita mau berharap pertolongan? Jujur saja, meski kita sering mengatakan bahwa Tuhan adalah tempat pertolongan, tapi kenyataannya kita lebih percaya kepada keahlian manusia. Kita lebih percaya kepada pengalaman manusia. Kita lebih percaya pada ilmu-ilmu yang didapat pada waktu kita belajar. Bukan berarti itu salah, anak-anak dan Bapak Ibu. Ya, seringkali kita bertindak seperti Raja Firaun yang lebih bergantung kepada hal-hal tersebut. Tapi untuk Raja Firaun dapat dimaklumi karena dia belum mengenal Tuhan. Tapi kita yang sudah mengenal Tuhan, seharusnya kita mengandalkan Tuhan, karena Tuhan bisa melakukan apa yang kita harapkan. Mari Bapak Ibu, anak-anak, kita belajar dari Firaun yang menyadari bahwa sampai kapanpun kekuatan manusia tidak akan mampu menyelesaikan tekanan-tekanan hidup yang terjadi. Pada akhir cerita ini, mimpi Raja Firaun bisa diartikan oleh Yusuf. Hanya Tuhan saja yang bisa memberikan jawaban dan mengubah setiap situasi kita menjadi jauh lebih baik. Dan kiranya kita semua ini disadarkan betapa kita harus menyerahkan setiap kekhawatiran kita, ketakutan kita, bahkan sesuatu mungkin yang tidak jelas dan tidak ada jaminan, hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa dan sanggup mengubah situasi kita dan dapat diandalkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat rumah firman Tuhan yang ketika Yusuf Tuhan, dia membawa namamu Tuhan kepada sebuah situasi permasalahan untuk mengartikan mimpi daripada Raja Firaun. Tuhan, buat hari-hari ini kami terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap situasi, dalam setiap harapan, visi, mimpi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bisa membuka jalan sehingga apa yang kami ingini harapkan terjadi. Dan dengan demikian Tuhan, ini menjadi kesaksian akan namamu, karena namamu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, tolongi kami sepanjang hari ini Tuhan. Anugerah-Mu dan kasih karunia-Mu Tuhan menyertai kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami